Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politik pelajar, blog serukan pecat Jokowi, dan juga golput di Pilpres 2024. Blog politik pelajar menyuarakan pemecatan Joko Widodo serta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Pernyataan tersebut disampaikan lantaran pemerintahan Jokowi dianggap sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat dalam sejumlah kebijakan pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat. Dava dari blog politik pelajar menyebut, masyarakat tidak pernah didengar oleh pemerintah dalam aksi demonstrasi untuk membatalkan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti contohnya adalah revisi Undang-Undang KPK hingga Omnibus Law Cipta Kerja. Ditambah dengan penanganan COVID di Indonesia yang dianggap cukup lambat. Sudah saatnya kita tidak lagi malu-malu dalam mendengungkan seruan pemecatan presiden beserta jajarannya. Katanya dalam konferensi pers melalui daring, bertema tidak usah malu-malu saatnya pecat Jokowi pada hari Sabtu 3 Juli. Dia mengatakan Indonesia menempatkan posisi 102 dari 172 di indeks persepsi korupsi, apalagi ditambah kasus korupsi bansos COVID-19 oleh mantan Mensos Juliari Batubara yang terjadi di saat pandemi dan seharusnya disalurkan ke masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Pun persoalan tersebut ditambah kesenjangan yang terus meluas karena 1% orang kaya menguasai 49% kekayaan negara. Pantas saja negara cukup pelit untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang gratis. Pandemi COVID seharusnya menjadi babak akhir dari kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Kesehatan Anda tidak pernah diprioritaskan sejak awal. Dia juga menambahkan Jokowi bertanggung jawab atas 2,16 juta kasus yang terdeteksi dan bertanggung jawab atas terbunuhnya 1.026 tenaga kesehatan. Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, pandemi tidak akan berakhir di Indonesia. Menurutnya, penerapan PPKM darurat yang kini dilakukan pemerintah pusat hanya untuk melindungi sektor ekonomi, investor juga pembangunan jalan tol yang terus digaungkan oleh Jokowi. Apabila benar Jokowi peduli, harusnya dia membiayai tes COVID, memberikan bansos yang layak, mensosialisasikan penyakit yang baik, atau sudah melaksanakan PPKM sejauh hari. Dia juga menyebut Jokowi bukan negarawan, bapak pembangunan, reformis, ataupun Pancasilais. Dia hanya ada untuk memuluskan langkah-langkah orang kaya untuk semakin memperkaya diri, melalui mengubah aturan masuk ke permainan, membuat lawan cedera, mengubah aturan main, dan akhirnya mengganti wasit sesuai dengan keinginan. Maka itu Dava juga berharap masyarakat tidak perlu lagi percaya dengan langkah pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Sudah seharusnya kita tidak percaya lagi dengan tindakan dan omongan beliau. Sekali lagi, sudah saatnya kita menuntut pemecatan Jokowi. Warisan reformasi telah sirna, demokrasi dihabisi, dan juga tidak becus dalam menangani permasalahan nasional. Dava juga mengajak masyarakat untuk golput pada pemilu presiden 2024 mendatang. Sebab, kata Dava, memilih partai manapun sama saja memilih orang kaya atau memilih aktor otoriter. Mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November bisa rugi. Inilah kehebatan dia. Masih ingat nggak? Awal dulu jadi presiden di tahun 2014, apa sih keluar-keluar presiden saat ia merasakan kursi empuk istana? Saya optimis pertumbuhan Indonesia nanti di akhir periode saya memimpin akan tumbuh 7%. Namanya target mah sah-sah aja. Dia omong sampai 10 atau 100 kali pun juga nggak bakalan masalah. Yang jadi masalah, dia ngomong udah ngukur badan apa belum? Udah ngaca dan lihat ngadep mana, belah rambut apa belum? Lah ini, mandi belum, gosok gigi belum, sarapan belum, udah keluar-keluar kalau bakalan nyampe 5 menit lagi dengan bahasa khas, OTW. Di lokasi yang jaraknya 1 jam dari rumah dia. Lah bangsat kan? Keluar-keluar pertumbuhan 7% adalah iming-iming lelaki hidung belang kalau menggoda janda kembang. Apalagi sampai meyakini bulan September bakal meroket. Meroket apaan? Dah September keberapa ini Bambang?
Awal tahun 2014, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 7% di akhir periode dengan target tahunan sebagai berikut. Di tahun 2018, targetnya 5,7%, realisasi 4,79% year of year. Tahun 2016, 5,2%, realisasinya hanya 5,02%. Tahun 2017, target 5,2%, realisasi 5,07%. Tahun 2018, targetnya 5,4%, realisasinya 5,17%. Tahun 2019, targetnya 5,3%, namun realisasinya pun 5,07%. Lihat data, target tahunan aja nggak pernah nyampe. Diturunin lagi target tahunan depan dengan rasa optimis lagi, tahunnya nggak tercapai lagi sampai akhir periode dia. Ada lihat angka 7% di realisasi di sana nggak? Ada, cuma depan angkanya ada koma, alias pecahan dari satuan, bukan berdiri sendiri dianya. Kesel nggak sih lihat pemimpin yang begini? Kesel nggak lihat pemimpin yang rapornya dapat angka begini tapi masih juga nepuk dada, dialah yang paling hebat? Kesel kan pastinya? Ya lebih kesel udah nilainya begitu, malah kepilih lagi. Asli lah, nepuk jidat kita. Gak habis pikir lah sama yang milih dia, indikatornya tuh apa gitu loh. Geleng-geleng kepala sama orang yang terus ngedukung dia dengan bahasa keindahan planet Jupiter. Kalau milih gubernur gak masalah sih, dia hanya ngandelin daerahnya, ya berdasarkan persamaan suku dan ras. Tapi ini negara, ada saya, dia, dan kalian di sana. Wajar kan kalau kita terus kritik dia? Ini bukan karena benci, tapi karena mencintai negeri ini. Dia mah gak ada apa-apanya. Sekarang di periode keduanya, esok menjelang, apa kata dia mengenai target pertumbuhan ekonomi yang dulu dia yakini mampu dan ditanyakan lagi sama wartawan saat ini? Udah nggak penting lagi mengejar pertumbuhan ekonomi 7%. Lah, kenapa sekarang dia berucap gitu? Karena dia dah bilang bahwa periode kedua ini nggak ada beban. Saat mengucapkan nggak peduli lagi sama pertumbuhan ekonomi. Kita mau bilang apa lagi? Mau diprotes juga dia nggak peduli. Gak ada lagi polesan atas nama dia, gak ada lagi bermanis kata pada media. Bicara pertumbuhan ekonomi yang gak penting dengan alasan pertumbuhan negara lain juga demikian. Perbandingannya adalah negara-negara yang pendapatan penduduknya di atas kita. Lucu lah. Bandingin dong sama Jepang, sama Cina dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang turun. Tapi negara ini lupa membandingkan jumlah pengangguran di negara kita dengan mereka. Tinggi mana pengangguran di Jepang dan Indonesia? Tinggi mana pengangguran negara kita dengan Cina? Lah di dunia, cuma India yang ngalahin kita dengan tingkat penganggurannya. Bangga? Jangan bangga dulu kalau tahu bahwa pertumbuhan ekonomi India tahun 2018 adalah 6,6%. Lah jauh lah di atas kita. Cina dan Jepang memang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang membedakan, jumlah pengangguran mereka tuh nggak meningkat. Bandingkan sama kita. Udah pertumbuhan ekonomi turun, pengangguran meningkat pula, ala double kill lain lah. Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi di atas 5% tersebut tinggi, sebenarnya tidak juga. Negara-negara tetangga banyak yang perekonomiannya tumbuh lebih kencang ketimbang Indonesia. Kemudian masih pada kuartal 1 2019, perekonomian India dan Filipina melaju lebih pesat ketimbang Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran jadi sulit diberantas. Di sini kita berbicara masalah kemakmuran masyarakat Indonesia. Ternyata, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dari beberapa negara di kawasan Asia yang kami kumpulkan datanya, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi nomor 3.